wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Tepuk tangan. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kalian semuanya tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita semuanya berdoa. Ya, berdoa. Untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Maju ke depan. Siap, gerak. Mengawali pembelajaran. Berdoa mulai. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Berat, gerak. Untuk selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita semuanya terhadap negara kita tercinta, yaitu Indonesia, mari kita semuanya melakukan atau menyanyi lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya akan dipimpin juga oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin menyanyi lagu Indonesia Raya. Untuk menyanyikan Indonesia Raya, suruhnya gerakan berdiri. Enggak usah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah hitungan 3. 1, 2, 3. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin persilakan duduk kembali. Terima kasih semuanya telah melakukan atau menyanyi Indonesia Raya. Mudah-mudahan betul-betul rasa nasionalisme kita tumbuh di dalam hati kita. Amin. Anakku semuanya, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya sebagai tanda bukti kalian hadir di hari ini. Ya. Untuk yang pertama, Riko, hadir. Bisa? Hadir.
Ya. Adakah yang sakit? Ya. Berarti ada semua ya ini? Nah, berarti kalau sudah ada semuanya, saya akan tulis nihil ya. Terima kasih. Berarti tetap semangat semuanya. Di hari ini kalian tetap hadir untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya anak-anakku, saya akan beri motivasi kepada kalian semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita atau menciptakan kepada kita semuanya alam raya ini yang begitu indahnya, yang begitu lengkapnya sebagai fasilitas kita hidup di dunia ini. Dan kita pun juga dikasih atau diberikan kitab, yaitu kitab suci Al-Quran yang kita jadikan sebagai pedoman hidup bagi kita. Namun anak-anakku semuanya, kadang banyak orang-orang yang masih mengikuti hawa nafsunya, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan maksiat. Itu sebagai tanda bukti bahwasanya dia rasa malunya itu mulai terkikis. Di dalam dirinya rasa malunya mulai berkurang. Maka dari itu anak-anak semuanya, pertahankan dan tumbuhkanlah, tingkatkan sifat malu pada kalian di dalam diri kalian. Karena apa? Orang yang memiliki sifat malu, niscaya dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tercela, akan terjaga dari segala perbuatan kemaksiatan. Terus, anak-anak semuanya, apakah yang menyebabkan orang melakukan maksiat ini? Ada yang tahu? Orang melakukan hal yang tidak baik, terjerumus ke hal yang tidak baik, itu adalah salah satunya adalah karena itu tadi, sifat malunya mulai hilang dari sini. Makanya banyak terjadi kemaksiatan, pencurian, pemerkosaan, dan perbuatan jalan lainnya. Terus selanjutnya saya akan membuka sesi. Anak-anakku yang saya cintai, apakah kalian pernah melihat orang yang tidak jujur? Ayo, di mana kalian pernah melihat itu? Ya. Baik anakku, sikap yang tidak jujur itu sebuah ciri atau tanda bukti bahwasanya orang tersebut pun juga hilang rasa malu. Terus bagaimana cara menumbuhkan rasa sifat malu? Bagaimana caranya? Cara menumbuhkan rasa sifat malu di dalam diri kita yaitu satu, dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Ini yang pertama, penting. Yang kedua yaitu selalu merasa ingin menciptakan dalam dirinya ada rasa malu. Selalu takut untuk melakukan perbuatan. Selanjutnya, anak-anakku, dalam persepsi ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Di sini akan saya coba buka. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami, menguatkan iman melalui sifat malu. Ya. Jadi tujuannya adalah kalian semuanya ini
bisa memahami, menguatkan iman melalui masalah atau sifat. Kemudian KKTP-nya adalah setelah mengikuti pelajaran, peserta didik mampu menelaah pengertian atau keimanan melalui sifat makhluk dengan tepat dan benar. Jadi kalian diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa mampu menelaah keimanan melalui sifat makhluk. KKTP yang kedua adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menelaah perintah sifat makhluk, dalil perintah sifat makhluk dengan tepat dan benar. Jadi kalian semuanya nanti setelah mengikuti pelajaran ini mampu menelaah perintah dalil sifat makhluk. Itu ya. Ini KKTP-nya. Selanjutnya, anak-anakku, kenapa materi ini sangat penting? Kenapa? Adakah yang tahu? Kalau kamu belum tahu, saya akan sampaikan. Mempelajari materi iman oleh sifat makhluk itu penting karena itu menyangkut dengan akidah kita, menyangkut akidah, keyakinan kita. Salah satu untuk menguatkan akidah kita yaitu dengan cara meningkatkan sifat makhluk. Maka dari itu kita penting mempelajari materi ini. Terus secara garis besar yang akan kita pelajari dari ini adalah satu, itu pengertian dari sifat makhluk itu apa? Jadi belakang akan dicatat. Yang kedua adalah perintah atau dalil sifat makhluk untuk memiliki sifat makhluk pada diri kita. Anak-anak semuanya, selanjutnya sebelum materi ya, saya akan mengecek dulu mengecek kelengkapan atau persiapan dari kalian pembelajaran di hari ini. Tolong siapkan ya laptop. Nah, laptopnya sudah ada? Sudah siap ya? Sudah siap. Pulpen? Ya. Buku tulis? Ya. Oke. Lengkap ya. Coba saya lihat satu-satu. Mana pulpen kuning? Oh, oke. Ya. Sudah lengkap semuanya ya? Baiklah anak-anak, pada zaman sekarang betapa pentingnya setiap orang memiliki sifat makhluk. Betapa pentingnya orang itu memiliki sifat makhluk. Orang yang tidak memiliki sifat makhluk, niscaya dia akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Dia tidak akan bisa menyeleksi mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang baik. Dia akan seolah-olah itu akan menjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Itu orang yang tidak memiliki sifat, sehingga pada ujung-ujungnya itu dapat menimbulkan masalah. Memberikan masalah pada dirinya maupun masalah terhadap orang lain juga. Itulah pentingnya mempunyai sifat makhluk. Maka dari itu harus semua jadilah sifat makhluk agar tidak terjadi masalah-masalah. Anak-anak semuanya, selanjutnya silahkan kalian baca artikel pada link yang sudah saya berikan kepada kalian melalui chat WA
kemarin ya. Sudah saya share di silahkan kalian buka dulu laptop itu, kemudian buka link artikel. Sudah dibuka linknya? Sudah ya. Sono sudah dibuka? Itu? Sudah. Nah, kemudian bacalah dan temukanlah masalah-masalah di artikel tersebut. Nah ya, temukanlah masalah-masalahnya. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Anak-anak semuanya sudah selesai untuk mencatat dan menulisnya? Sudah ya? Nah. Oke, kalau memang betul-betul sudah, saya ingin bangga perwakilan dari kalian untuk menyebutkan ya, perwakilan 3 anak aja, 3 anaknya untuk menyampaikan penyebab masalah yang sudah kalian catat. Masalahnya apa, kemudian penyebabnya apa ya. Pertama, siapa? Angkat tangan? Ya. Oh ya. Ini adalah karena merokok, karena pergaulan bebas. Karena merokok itu karena dampak positif negatif yang dapat merusak kesehatan tubuh sendiri, dan itu tidak membuat lain atau gimana. Oh ya. Bagus. Nah. Ini tepat sekali nih. Nah. Terus yang kedua? Siapa? Oh ya, silakan. Yang kedua adalah minuman keras. Disebabkan oleh pergaulan yang salah atau lingkungan yang buruk, dan mereka menganggap kalau meminum minuman keras itu mereka menganggapnya keren dan tidak merugikan masyarakat. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, terus yang ketiga silakan siapa? Oh silakan. Wah cantik sekali ini. Ayo. Yang coba tidak jujur itu tuh karena efek tekanan pada lingkungan yang misalkan dia melakukan hubungan tidak jujur dan dia pun kurang memahami atau kurang belajar dari itu mengakibatkan dia tidak memberikan salah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Nah. Anak-anak, kalian semuanya telah bisa menyebutkan masalah dan penyebab dari artikel yang sudah kalian amati tadi. Perwakilannya adalah tadi 3 anak sudah menyebutkan masalah dan penyebab dari masalah tersebut ya. Untuk selanjutnya, Bapak akan membuat kelompok untuk kalian. Bagaimana caranya untuk membuat kelompok tersebut? Regulasinya gimana? Ya. Dengan cara apa ini yang mudah? Anak? Bisa. Itu yang lain dengan cara apa? Berhitung. Oke. Ya simpel ya Mas, itu ya. Ya. Oke ya. Nah, coba Pak. Nah, kita berhitung mulai angka 1 sampai 5. Siapa yang menyebutkan angka 1? Berarti dia kelompok 1. Yang menyebutkan angka 2 dia kelompok 2. Yang menyebutkan angka 5 kelompok 5 aja ya. Berarti ya nanti yang menyebutkan angka 1 kelompok 1 dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, mulai dari sebelah sana ya. Ayo deh. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
4, 5. Sudah?
Ya. Oke, sudah ya. Cukup. Berarti sudah ada 5 kelompok ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk berkumpul di kelompok 1. Kelompok 1 sini. Nah, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Dan kelompok 4 sini, kelompok 5 sini. Sudah ya. Sudah ditentukan ya. 1 2 3 4 5. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sebelum kalian mengerjakan tugas secara berkelompok, carilah informasi ke kelas lain dengan cara wawancara terkait penyebab dari masalah yang sudah kalian catat ya. Sekali lagi saya ulangi, carilah informasi ke kelas lain dengan cara wawancara dengan siapapun yang ada di kelas tersebut, boleh ya. Silakan nanti setelah ini kalian wawancara dengan anak-anak di kelas lain atau dengan siapa yang ada di kelas tersebut ya. Bisa dipahami? Kalau memang sudah bisa dipahami, silakan saya kasih waktu untuk melakukan wawancara. Silakan. Apa penyebab dari anak-anak sekarang melakukan merokok? Apa pendapat Anda? Menurut pendapatku, anak-anak sekarang yang melakukan merokok itu sepertinya mereka telah salah pergaulan. Menurutmu, kenapa sih anak zaman sekarang tuh banyak yang mau konsumsi minuman keras? Padahal kan itu kan suatu perbuatan yang gak baik ya. Menurutku, kemungkinan mereka salah pergaulan atau salah lingkungan dalam teman. Mungkin orang yang melakukan minuman keras, rokok atau yang lainnya itu dia kurang bisa memilih teman yang baik, yang salah, dan kurang iman. Menurutmu kenapa remaja zaman sekarang suka merokok? Padahal itu kan perbuatan yang merusak diri kita sendiri dan merugikan kita. Menurut saya tuh kalau anak muda sekarang suka merokok itu gara-gara awalnya penasaran dan itu juga salah mental aja sih. Kurangnya pendekatan iman kepada Allah, orang pendekatan gitu loh. Caranya ya biar nggak normal lagi, dijauhi pergaulannya, dipilih yang bagus yang mana yang salah. Itu sih. Menurutmu kenapa sih remaja zaman sekarang sering melakukan seksualitas? Dan itu kan sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Karena kurangnya kemampuan untuk kedorongan atau keinginan seksual dan mencari kesenangan sementara tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Anak-anakku semuanya, kalian sudah wawancara ya? Jadi wawancara dengan temanmu dari kelas yang lain. Selanjutnya tugasnya adalah silakan kelompoknya masing-masing itu mengidentifikasi temuan-temuan yang telah kalian temukan tadi melalui wawancara tadi. Nah, ya, melalui wawancara itu diidentifikasi, ya, sesuai dengan temuannya masing-masing, ya. Terus saya akan mendampingi kalian dalam untuk mengidentifikasi penyebab masalah tersebut. Ya. Jadi kalian tidak sendirian, nanti tetap saya akan mendampingi kalian untuk menentukan atau mencatat yang sudah kalian temukan tadi penyebab masalah melalui wawancara. Anak-anakku semuanya, sekarang saya akan memberikan lembar kerja. Lembar kerja untuk mencatat atau menulis rangkuman dari hasil kalian tadi mulai dari awal sampai ke dalam wawancara ya. Itu di resume atau dirangkum dimasukkan dalam lembar kerja ini ya. Ini nomor 1 mana?
Bawa, silakan ini. Ya, satu. Kelompok 2. Salah. Ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Siap. Kelompok 5. Siap. Ya, jadi tolong itu dikasih nama kelompok-kelompoknya, siswanya atau dalam satu kelompok itu siapa aja kasih nama ya, nomor berapa, kelasnya juga ditulis ya, biar apa itu nanti saya dalam menilainya lebih mudah ya untuk menemukannya. Kemudian karena itu mulai A, maka itu juga harus dikaitkan dengan materi kita. Ya, hasil wawancara tadi loh, itu dikaitkan lagi dengan materi kita, yaitu iman melalui sifat makhluk. Ya, jadi dikaitkan lagi. Ya. Untuk semuanya harus serius ya mengerjakannya. Jangan di dalam satu kelompok itu ada sebagai siswa yang main-main, nggak ikut mengidentifikasi. Jangan ya, harus satu kelompok kompak. Ya, kelompok kompak untuk mengerjakan tugas dari bapak. Ya, siap? Siap. Bisa dipahami? Siap, Ustaz. Baiklah anak-anakku semuanya, kalian telah bisa merangkum dari pembelajaran materi hari ini, yaitu merangkum penyebab dari masalah yang kalian temukan tadi. Ya, sudah kalian catat kok tadi, sudah kalian rangkum penyebabnya, masukkan dari awal masalah, penyebab. Sekarang ini kita mencari solusinya. Tugas kalian adalah sekarang mencari solusi terkait dengan masalah tersebut yang sudah kalian rangkum tadi ya. Masalah sudah, penyebab sudah, tinggal kita mencari masalahnya. Mencari solusinya, paham? Ya, mencari solusi dari masalah tersebut dan penyebab tadi ya. Silakan sesuai dengan kelompoknya ya. Mencari solusinya. Saya akan mendampingi kalian. Anak-anakku, solusinya juga harus dikaitkan dengan materi kita juga. Materi kita yaitu iman melalui sifat makhluk. Dikaitkan lagi ya sesuai dengan materi kita. Minta waktu berapa? 10 menit cukup? Cukup. Cukup sekali ya. Anak-anak ini anak-anak yang cerdas semua. Anak-anak, apa kalian sudah selesai mencari solusinya? Sudah ya? Sudah semua, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya? Selanjutnya kalian presentasikan hasilnya tadi. Yang sudah kamu catat itu ya. Ini untuk presentasi biar lebih seru diacak aja ya. Diacak ya. Diacak. Nah, yang presentasi diacak aja kelompoknya. Nah, untuk yang pertama, yang maju kelompok 5, Pak. kelompok 5. Ayo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang bahaya dari rokok dan solusi agar tidak merokok. Pertama, dampak dari rokok yaitu stres, gangguan hubungan sosial, hilang pendapatan, faktor lingkungan, dan kurangnya aktivitas. Untuk solusinya agar kita tidak merokok yaitu olahraga teratur, tidur yang cukup. Untuk mengurangi keinginan merokok, berhenti secara bertahap, menghindari tempat yang memicu merokok. Sudah. Kelompok 5 sudah maju. Nah, alhamdulillah semuanya. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 5. Nah, untuk selanjutnya yang presentasi kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini kelompok 1 akan bahas tentang suka berbohong, penyebabnya apa dan solusinya. Penyebab dari suka berbohong adalah karena kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya edukasi dari orang tua. Untuk solusinya kita bisa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti kegiatan yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain, lalu menghindari pergaulan yang marak di masyarakat. Mungkin sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali tampilannya kelompok 1. Terima kasih ya kelompok 1 untuk semangat ya. Ya, Pak. Untuk selanjutnya jangan kalah dengan kelompok yang sudah tampil. Ya, kalau bisa lebih semangat lagi. Selanjutnya kelompok yang presentasi kelompok 2. 4. Kelompok 2. Ayo maju. Berarti kan dia Silakan. Kelompok 2 tampil. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan dari rangkuman yang telah kita kumpulkan bersama kelompok tentang bab malu. Kita di sini pasti semuanya memiliki rasa malu sama-sama. Salah satu contoh mungkin yang bisa diambil yaitu kita ketika minum keras itu apa kalian tidak malu sih minuman keras itu? Padahal minuman keras itu tidak berguna, malah merusak tubuh kalian sendiri. Karena minuman keras itu buat apa? Tidak berguna sama sekali. Apa kalian tidak malu? Kemudian merokok itu juga dapat membuat tubuh kita itu tidak sehat. Buat paru-paru kita itu gosong, nanti itu kita sakit, biayanya mahal. Apa tidak malu seperti itu? Selanjutnya solusinya itu menjauhi lingkungan yang tidak sehat, kemudian bergaul dengan orang-orang yang baik, mengisi waktu luang dengan hal yang positif, menjauhi hubungan dengan lingkungan yang sehat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, kelompok 2 sudah tampil, sudah berpresentasi di depan. Ya. Selanjutnya untuk yang presentasi adalah kelompok 4.
Nah, yang benar nomor 3 dan 4 ya? Ya. 4 dulu. Ayo, 4 dulu atau 3 dulu ini? 4. Jadi kalau jauh Ya udah, kelompok 4 dulu. Nah, ayo. Kasih tepuk tangan, ayo. Asal aja lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kandungan dari kelompok saya tentang kestabilan hukum. Kestabilan hukum terjadi ketika kesenangan sesaat dan pengaruh lingkungan mengalahkan kontrol diri dan makhluk. Akibat dari kestabilan hukum yang pertama yaitu lemahnya hubungan dengan Allah. Yang kedua, kurangnya rasa malu. Yang ketiga, kelalaian berat. Solusi untuk mengatasi kejadian seperti ini yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun kesadaran dan komitmen, dan dengan kegiatan positif, hindari pemicu. Yang terakhir yaitu tingkatkan kesehatan mental dan spiritual. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, ini yang presentasi selanjutnya adalah kelompok 3. Kelompok 3. Nah, kelompok terakhir yang akan presentasi. Siapa yang akan maju ini kelompok 3? Presentasi? Oh ya, ketuanya ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan rangkuman tentang pacaran yang tidak sehat. Pacaran yang tidak sehat seringkali menimbulkan dampak negatif seperti pergaulan, bebas, konflik emosional atau perilaku yang melanggar norma sosial dan agama. Penyebabnya hilangnya rasa malu di antara pasangan untuk menunjukkan kemesraan, pengaruh budaya luar yang negatif, dan kurangnya pendidikan moral. Solusinya meningkatkan pendidikan moral dan agama tentang pentingnya rasa malu dan memuat nilai-nilai sosial dan budaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Sudah tampil dengan presentasi yang sangat baik dan bagus. Solusinya juga tepat, bisa diterima secara logika. Oke, anak-anakku semuanya, karena semuanya sudah memberikan presentasi yang sangat luar biasa, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Sudah baik semuanya tampilannya. Nah, mari kita tepuk bersama-sama agar kerja kalian untuk anak-anakku, selanjutnya saya akan memberikan penguatan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, saya akan membuka slide. Ini materi yang akan saya jelaskan ya, agar menjadi penguatan bagi kalian semuanya mengenai dengan pengetahuan sifat cinta. Gimana tampilannya? Kepikirannya? Menarik, Pak. Menarik, sangat menarik. Sangat menarik ya. Ya, Pak. Yang belakang bisa ini bisa dibaca ya? Bisa, Pak. Oh, bisa. Bisa. Sifat manusia. Pertama kita akan mempelajari tentang masalah pengertian dari sifat malu. Apa malu ini? Apa malu itu?
Apa pengertian dari malu tadi? Malu adalah sifat atau perasaan seseorang yang timbul. Nah, jadi sifat atau perasaan berarti terletak di dalam diri kita, sebuah karakter. Nah, sifat. Jadi tidak. Jadi ada di dalam diri kita. Jadi sifat atau perasaan seseorang yang timbul untuk menjaga dirinya, menjaga diri, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan norma. Jadi sifat malu itu adalah sebagai penjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tercela, hal-hal yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang sudah ada di lingkungan kita. Baik aturan atau norma yang berlaku di masyarakat sekitar kita, di ruang lingkupnya lebih kecil, ya. Mungkin kalau di sekolah ini lingkungannya adalah norma sekolah atau aturan sekolah. Mungkin kalau di ruang lingkup lebih besar lagi adalah ketika kalian di rumah dengan aturan-aturan di RT kalian, di RW kalian, atau di desa kalian. Itu ruang lingkup lebih besar lagi, yaitu aturan-aturan kabupaten kota, peraturan yang dibuat oleh provinsi, pemerintah provinsi, sampai ke dengan pemerintah pusat atau negara Indonesia. Itu ya. Makanya bagi orang yang mempunyai sifat malu, dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Selanjutnya adalah dalil. Dalil dari sifat malu. Siapa yang bisa membaca? Adakah yang bisa membaca ini? Mungkin di buku paket ada, bisa dibuka. Nah, kita kolaborasikan dengan buku paket kalian dengan PPT saya. Mungkin bisa dibuka buku paketnya. Buku paketnya. Mana buku paketnya? Nah, silakan kalian buka. Silakan kalian buka. Sudah ketemu? Ya. Nah, sudah ketemu ya. Ya. Mungkin saya minta anak untuk membacakan. Afrizal. Nah, Afrizal, ya silakan dibaca deh. Afrizal, maju. Silakan dibaca. Maju. Ya, baca saja enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwati idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahu Bukhari. Masya Allah. Masya Allah. Mas ini sudah terampil membaca bahasa Arab. Itu sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terima kasih Afrizal telah membacakan. Dalil tentang malu ini, perintah kita itu untuk memiliki sifat malu. Ini dalil. Artinya adalah dari Abu Mas'ud Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara apa yang didapatkan manusia dari perkataan yang disepakati para nabi adalah jika kamu tidak malu berbenah sesuatu. Jadi pemahamannya adalah kalau kalian semuanya tidak mempunyai sifat malu, Nabi mengatakan silakan berbuat semau. Jadi bisa dipahami, Nabi melarang kita untuk tidak mempunyai sifat. Makanya diperintahkan oleh
Nabi Muhammad kita memiliki sifat Malu. Nah, ini dalil dari Nabi. Hadis Nabi. Nabi itu orang yang maksum, yang dijaga perkataannya, sehingga apa yang disampaikan beliau itu benar adanya. Karena dari itu anak-anak semuanya, marilah kita tanamkan sifat malu kita di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kita semuanya terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Slide selanjutnya, anak-anak, selanjutnya adalah contoh perilaku malu. Contohnya ya. Yang pertama adalah malu apabila tidak melaksanakan perintah Allah. Ini. Jadi malu ketika tidak melaksanakan perintahnya Allah. Contoh perintahnya Allah adalah sholat. Ya. Jadi enggan melakukan sholat. Nah, itu contoh orang-orang yang berkurang sifat malunya. Betapa Allah itu sudah memberikan segalanya pada kita, nikmat-nikmatnya. Tidak minta imbalan Allah itu, ikhlas berikan kepada kita. Hanya kita diberitakan untuk wajib melaksanakan, kita ada enggak. Jadi malu apabila tidak melakukan perintah Allah. Inilah contoh perilaku sifat malu yang. Jadi laksanakanlah sholat tepat pada waktunya. Terus yang kedua, malu apabila melakukan maksiat. Nah ini anak-anak muda zaman sekarang harus lebih menguatkan imannya. Jangan sampai tergoda oleh kesenangan duniawi saja, sehingga terlena berbuat maksiat. Nauzubillah ini. Terus yang ketiga, malu bila mendahulukan ilmu daripada adab. Sibuk mencari ilmu jual, tapi tidak memperhatikan adabnya atau akhlaknya. Nah, ini juga kurang tepat, kurangnya. Karena ada sebuah kata al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Makanya barengilah kalian menuntut ilmu ini dengan adab atau perilaku yang mulia. Di samping mempelajari ilmu-ilmu, kita juga mempelajari tentang adab atau perilaku yang baik atau tata. Selanjutnya, malu apabila tidak mampu menjaga kehormatan. Nah ini bisa menjaga kehormatan. Contohnya apa? Menjaga kehormatan. Contohnya adalah sambungannya ada seorang wanita. Nah, di dalam ajaran Islam, muslimah itu wajib menutup auratnya. Tapi justru malah kadang orang itu membuka auratnya. Kadang pakai pakaian itu yang terbuka auratnya. Semuanya pakai celana pendek bagi perempuan, dan ya, kalau sekarang itu kan padahal itu tidak dibenarkan oleh agama. Kadang ada yang tidak memakai kerudung, tidak menutup auratnya juga itu. Kadang yang lebih parahnya lagi itu di badai-badai itu, ada orang-orang itu tidak memperhatikan auratnya. Mudah-mudahan kayak semuanya terjaga dari perbuatan yang jahat, sehingga kalian Amin. Amin. Selanjutnya yang adalah hikmah memiliki sifat malu. Yang pertama adalah menjaga kehormatan dan harga diri. Kalian kalau bisa mempunyai sifat malu, insya Allah harga diri kalian tetap terjaga, kehormatan kalian tetap terjaga. Terus dijauhkan dari perbuatan maksiat dan dosa. Menjadikan diri disiplin dan taat aturan. Nomor 4, menjaga kualitas keislaman dan keimanan dalam diri. Mudah menghargai dan dihargai orang lain. Selalu menjaga aurat. Memiliki perilaku santun dan disenangi oleh banyak orang. Inilah beberapa hikmah yang bisa diperoleh ketika
mempunyai sifat malu. Nah, terima kasih. Nah, sampai sini yang bisa saya sampaikan untuk penguatannya. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan? Baiklah anak-anak semuanya. Setelah penguatan, ini kita akan segera menutup kegiatan hari ini. Kita tarik kesimpulan, ya. Dengan saya dampingi ya, dan juga guru saya untuk menyimpulkan dari kegiatan hari ini. Anak-anakku semuanya, hari ini kita telah belajar banyak tentang syu'abul iman melalui sifat malu ya. Iman melalui sifat malu. Dan siapa yang bisa mencoba untuk mereview atau merangkum lagi atau menyampaikan pendapat tentang materi yang sudah kita sampaikan. Oh, silakan. Nah, di sini ya Pak. Ya. Saya, sifat malu itu artinya sifat atau perasaan seseorang yang timbul untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang tidak sesuai norma. Tangan, benar sekali. Satu pemahaman sudah dipahami oleh satu. Sekarang ada lagi? Oh, silakan, Masih. Pak, saya ingat kalau sifat malu itu penting karena membuat hidup kita lebih taat pada aturan. Benar sekali. Jadi, orang yang mempunyai sifat malu itu nanti hidupnya akan tenang dan dia pasti akan insya Allah taat terhadap peraturan. Sebaliknya kalau orang yang tidak bersifat malu, kemungkinan besar dia akan melanggar terhadap peraturan. Ada lagi? Siapa yang mau review? Saya Pak. Antum? Ya, Jadi silakan. Pak, saya ingat kalau kita harus menumbuhkan rasa malu karena sebagai kontrol diri kita. Benar sekali. Tepuk tangan. Anak-anakku semuanya, yang kalian sampaikan itu tepat sekali. Bahwasanya membuka rasa malu itu adalah sangat penting bagi kita, ya. Sangat penting bagi kita. Marilah sekarang kita coba simpulkan bersama-sama ya. Betapa pentingnya kita mempunyai sifat malu. Sampai-sampai Nabi pun juga bersabda bahwasanya sifat malu itu adalah sebagian dari iman. Kalau kalian mempunyai sifat malu berarti kalian juga telah beriman. Maka dari itu mana kita tumbuhkan rasa atau sifat malu terdapat pada dalam diri kita, dan mari kita jaga bersama-sama sifat malu tersebut sehingga mudah-mudahan kita semua terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Selanjutnya anak-anakku semuanya, untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi yang sudah saya sampaikan atau yang sudah kita pelajari hari ini, ya, saya akan memberikan penilaian dulu, ya, penilaian atau namanya penilaian sumatif, yaitu di akhir pembelajaran. Penilaian tersebut atau asesmen itu, asesmen sumatif itu terdapat pada link. Nah, linknya sudah saya share ya kemarin melalui kelas kalian di WA. Linknya ini penampakannya ya, asesmen sumatif atau soal sumatifnya. Mohon dikerjakan, silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan, dibuka di linknya. Link soal di Google Form, ya, di Google Form. Silakan dibuka. Benar Pak, benar. Ya, Sudah Pak. ya. Siapa yang sudah ketemu? Linknya sudah bisa dibuka siapa? Sudah Pak. Sudah.
Anak-anakku semuanya, tugas kalian sudah kalian kirim ya? Semua ya? Sudah. Selanjutnya kita melakukan refleksi dulu ya, refleksi pembelajaran hari ini. Nah, saya akan berikan beberapa pertanyaan kepada kalian ya. Apakah kalian memahami pengertian rasa malu? Ya. Apakah kalian bahagia belajar di hari ini? Ya. Bahagia ya? Apakah kalian sudah memahami terjemahan dari perintah sifat malu? Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya anak-anakku, saya akan memberikan tugas bagi kalian. Nah, tugas kerjakan di rumah, bukan di sini. Di rumah. Buatlah sebuah poster terkait dengan materi yang sudah kita pelajari ini. Nah, ya, itu dibuat di Canva boleh, silakan mengedit posternya di Canva, ya, membuat poster temanya materi yang kita pelajari, ya. Bisa dipahami? Ya, bisa. Kemudian nanti di minggu yang akan datang bisa kita dipresentasikan dan nanti dikumpulkan, ya. Terus anak-anak semuanya, kalian hari ini sudah mempelajari sangat antusias banget, ya, sangat antusias. Terima kasih semuanya. Pembelajaran ini cukup menyenangkan ya. Menyenangkan. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa secara bersama-sama. Ya, berdoa bersama-sama akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, kita semuanya adalah membaca doa kafaroh majelis. Bisa ya doa itu anak-anakku? Bisa. Jadi kita bersama-sama membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebenarnya bisa dan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah selesai istirahat Mat dan Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung pertemuan di hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Saya minta maaf apabila ada beberapa kesalahannya dalam mendampingi pembelajaran di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.